Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah, dan taufiknya kepada kita semua. Juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita, pembahasan kitab Syarhus Sunnah. Syarah yaitu penjelasan, dan as-sunnah di sini dimaksudkan adalah akidah, yaitu penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh atau Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada perkataan beliau, yaitu wal imanu bi annal imana qaulun wa amal. Pada pembahasan sebelumnya beliau menjelaskan tentang beberapa tanda-tanda kiamat, terutama tanda kiamat yang besar, ya, seperti turunnya Dajjal, Nabi Isa, dan keluarnya Imam Mahdi. Adapun pada pembahasan pada hari ini beliau berbicara tentang iman dan tentang para sahabat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rahimahullah mengatakan wal imanu bi annal imana qaulun wa amal. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Wa niyatun wa isabah. Juga niat dan kesesuaian dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan juga iman bisa berkurang. Yazidu masya Allah wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'. Beliau mengatakan iman itu bertambah sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla dan berkurang bahkan bisa jadi tidak tersisa sama sekali. Para pemirsa sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu secara bahasa adalah al-iqrar, menetapkan. Ketika seorang mengimani berarti dia menetapkan. Adapun secara syariat maka iman itu adalah i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati yanqusu bil asyan. Iman itu adalah i'tiqadun bil janan, keyakinan dalam hati. Iman harus diyakini di dalam hati seseorang. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, dan segala rincian-rinciannya yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan wajib diyakini dan diimani oleh setiap muslim. Kemudian juga harus diucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, selama orang tersebut mampu berbicara. Adapun jika dia bisu, maka ya boleh untuk memberi isyarat. Wa amalun bil jawarih. Dan juga iman harus dibuktikan dengan perbuatan anggota badan. Orang yang mengaku beriman, ya dia mesti melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Dia harus melaksanakan salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, haji jika mampu, mengeluarkan zakat jika hartanya sampai pada batas nisab yang telah ditentukan. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa naik, bisa meningkat, bisa kokoh, bisa kuat, bisa mantap. Dan juga iman itu bisa lemah, bisa berkurang, bisa
rapuh. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, semakin seorang dalam pengetahuannya tentang Allah Azza wa Jalla, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka akan bertambah keimanannya. Juga dengan dia semakin menambah ibadah-ibadah sunnah di samping ibadah yang wajib, ya, dia semakin khusyuk, dia semakin ya rajin berpuasa sunnah, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, banyak membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, bersilaturahim, memperbanyak sedekah, maka ini akan menambah keimanannya. Dan iman itu berkurang dengan maksiat, ya, dengan perbuatan dosa, ya, seorang apalagi jika itu dosa besar, ya, naudzubillah, seperti ya perbuatan zina, makan riba, makan harta anak yatim, minum khamar, ya, makan riba dan lain sebagainya, ini jelas akan sangat mengurangi keimanan seseorang. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan kelompok yang lain, ya, seperti Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup diyakini dalam hati, tidak harus diucapkan dengan lisan. Atau kelompok Murji'ah yang lain yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup ya diyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan, tidak harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Tentu ini ya keyakinan yang menyimpang. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya ini semua adalah perkara-perkara yang harus ya ada dalam orang yang beriman, yaitu dia harus meyakini dalam hatinya dan mengucapkan dengan lisannya. Adapun sekedar meyakini di dalam hati tapi tidak diucapkan dengan lisan, maka tidak sah iman seseorang. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla ketika menceritakan tentang orang-orang kafir, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka ucapkan membuat engkau sedih wahai Muhammad. Fa innahum la yukadzibunaka. Sungguhnya mereka tidak mendustakan. Sungguhnya ya dalam hati mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir di zaman Nabi SAW yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah bukan seorang pendusta. Maka mereka dalam hati mereka tidak mendustakan. Aman Nabi SAW meyakini bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama terbaik. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tapi ya karena kezaliman, kesombongan mereka, mereka tidak ya mengucapkan dengan lisan. Maka orang yang meyakini dengan hatinya tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah, ya walaupun dia meyakini Islam itu benar, ya, meyakini tentang perkara-perkara iman, selama dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak akan diterima. Sebaliknya jika dia mengucapkan dengan lisannya, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, akan tapi hatinya mendustakan, maka itu juga tidak dibenarkan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang munafik, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan di lisan-lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Jadi mereka hanya mengucapkan di lisan saja, tapi hati mereka mengingkari. Jadi yang benar yaitu harus diyakini dengan hati dan harus diucapkan dengan lisan, ya. Baru kemudian iman itu ya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ya ucapan lisan, keyakinan hati ini tidak cukup kecuali jika dibuktikan dengan amalan anggota badan. Ya, seorang yang mengaku beriman dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, ia harus ya melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, kalau dia hanya mengucapkan iman, ya la ilaha illallah, mengatakan yakin dengan hatinya tapi tidak pernah salat sama sekali, tidak pernah puasa sama sekali, meninggalkan seluruh amalan-amalan anggota badan, maka tentunya ini juga tidak ya sah keimanan seorang, ya kecuali jika dia punya uzur, ya jika dia ya baru masuk Islam kemudian dia tidak sempat untuk beramal, tidak sempat untuk
melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya ada sahabat yang ketika dia eh, mengucapkan la ilaha illallah kemudian ikut di medan jihad, kemudian dia terbunuh, ya dia belum sempat sholat, ya. Tapi dia sempat jihad tentunya ya di sini, atau orang yang ya mungkin setelah dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia eh, gila ya umpamanya sehingga dia tidak sempat untuk beramal. Adapun jika masih ada kesempatan dia beramal, ya, kemudian dia tidak melaksanakannya, dia meninggalkan sama sekali, maka tentu ini tidak sah keimanannya. Maka iman itu harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan anggota badan, ya, amal jawareh. Kemudian yang perlu juga kita ketahui ya perbedaan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok ya yang lain, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Karena kelompok Wa'idiyah, Khawarij dan Mu'tazilah juga Murji'ah mereka meyakini iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan bahwasanya jika iman itu berkurang maka hilang semuanya. Dan Murji'ah mengatakan jika masih ada iman maka semuanya tinggal, ya, tidak akan hilang sama sekali. Sehingga bagi Murji'ah yang ekstrim mereka mengatakan bahwasanya ya pelaku dosa besar imannya sama dengan malaikat Jibril, ya. Adapun Khawarij dan Mu'tazilah mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar dia keluar dari keimanan. Ya, dua kelompok ini sama-sama ya kelompok yang sesat karena mereka tidak meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Allah Ta'ala yang menyebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, di antaranya wa yazidullahu alladhina tadaw huda, dan Allah menambahkan petunjuk bagi orang-orang yang sudah mendapat petunjuk. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, maka iman mereka bertambah. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambah imannya orang-orang yang beriman. Maka jelas di ayat-ayat ini bahwasanya iman itu meningkat. Iman itu bisa bertambah. Iman itu bisa semakin kuat dan bertambah kokoh. Dan tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini iman itu berkurang. Jadi manusia atau orang-orang beriman mereka tidak satu level dalam keimanan. Mereka bertingkat-tingkat dalam keimanan. Dan sesuatu yang bertambah ya seharusnya pula bisa berkurang. Di antara dalil bahwasanya iman itu bisa berkurang yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati, ya kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya maka hendaklah dia rubah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau dia tidak mampu merubah dengan lisannya maka hendaklah dia rubah dengan hatinya atau dia mengingkari dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Atau dalam riwayat yang lain walaisa ya wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Ya adapun jika dengan hatinya pun tidak mengingkari maka berarti tidak ada keimanan ya dalam hatinya sedikit pun ya meskipun seberat biji sawi dalam perkara ingkarul mungkar, ya. Karena tidak benar jika dipahami bahwasanya orang yang tidak mengingkari dengan hatinya itu keluar dari Islam, karena orang yang melakukan kemungkaran saja dia tidak keluar dari Islam selama itu bukan kekufuran. Maka tentunya orang yang tidak mengingkari bahkan mengiklankan ya, dosa, ya maka kita tidak katakan dia keluar dari Islam, tapi dia tidak punya iman dalam bab ingkarul mungkar. Ya. Jadi tidak dipahami bahwasanya yang tidak mengingkari dengan hatinya berarti dia kafir. Ya. Tapi yang benar adalah dia tidak punya keimanan dalam bab ingkarul mungkar. Karena ya pelaku dosa yang mengajak orang berbuat dosa pun ya selama itu bukan kekufuran, kemusyrikan, maka tidak keluar dari agama Islam. Dan juga yang menunjukkan bahwasanya iman itu
berkurang, yaitu sabda Nabi SAW tentang para wanita, innahunna naqisatu aqlin wa din. Mereka itu adalah orang-orang yang kurang akal dan agamanya. Ya, karena mereka ya dalam setahun, dalam sebulan mesti mengalami haid, sehingga mereka tidak salat dan tidak puasa di hari-hari tersebut. Juga firman Allah Azza wa Jalla, hum lil kufri aqrabu minhum lil iman. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka ya pada hari itu lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang beriman, tapi iman mereka sangat lemah sehingga lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Dan Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'. Dan iman itu bisa berkurang sampai tidak tersisa sama sekali. Atau tersisa hanya sehelai rambut. Atau tersisa hanya seberat biji sawi. Dan selama seorang masih mempunyai iman, meskipun seberat biji sawi, seberat anak semut, sehelai rambut, maka dia tidak akan kekal di neraka. Adapun yang tidak punya iman sama sekali, ya meskipun sehelai rambut, seberat anak semut, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, wa afdalu hadhil ummah wal umami kulliha ba'dal anbiya salawatullahi alaihim ajma'in Abu Bakar thumma Umar thumma Utsman. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya manusia terbaik di umat ini, bahkan seluruh umat yang terdahulu setelah para nabi, ya. Karena kita harus meyakini, para pemirsa Roja TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita harus meyakini bahwasanya manusia terbaik adalah para nabi, ya. Bahkan para nabi pun bertingkat-tingkat. Nabi yang termulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, dan ulul azmi minar rusul secara umum, itu Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Dan ar-rusul ya afdal minal anbiya, lebih utama dari para nabi, dan manusia terbaik adalah para nabi, ya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya 1001 nabi lebih afdal daripada 1000 wali. Jadi ya wali ini tidak sampai derajatnya kepada nabi. Adapun sebagian kelompok sesat ya yang menisbatkan diri kepada umat Islam, mereka meyakini bahwasanya ya sebagian wali itu lebih afdal daripada sebagian nabi, atau bahkan lebih afdal daripada para nabi. Nah, ini adalah kesesatan atau keyakinan yang menyimpang. Maka kita harus meyakini bahwasanya manusia terbaik adalah para nabi. Kemudian siapa setelah para nabi adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia terbaik atau sahabat terbaik adalah sahabat Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum. Maka manusia terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar. Sahabat Nabi SAW lebih baik daripada sahabat Nabi Musa, lebih baik daripada sahabat Nabi Isa. Jadi manusia terbaik ya setelah para nabi adalah para sahabat. Dan sahabat yang termulia, sahabat terbaik adalah sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman. Hakadza ruwiya lana an Ibnu Umar. Demikianlah riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina. Dahulu kami meyakini sejak Nabi SAW masih hidup, inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Sungguhnya manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat ini, ya tentunya. Maka ya bukan berarti Abu Bakar lebih afdal daripada nabi-nabi yang lain. Nah, ini pun tidak benar. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu manusia terbaik setelah semua nabi. Wa Umar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman. Wa yasma'u bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yunkiru. Dan Nabi mendengarkan kami mengatakan hal demikian dan beliau tidak mengingkari. Jadi para pemirsa sekalian, kita harus meyakini bahwasanya sebaik-baik generasi umat ini adalah
generasi yang pada generasi tersebut diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya yang direkomendasi oleh Nabi SAW dengan sabda beliau, afdalun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian juga para pemirsa sekalian, ya sebagaimana kita meyakini Nabi itu bertingkat-tingkat keutamanya, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya, demikianlah para rasul kami utamakan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Ada yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Juga ayat-ayat itu bertingkat-tingkat, ada ayat kursi yang ayat termulia, ada surat termulia itu surat Al-Fatihah. Para sahabat pun demikian, mereka bertingkat-tingkat. Dan yang paling mulia dari para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika pertama kali ya disampaikan kepadanya risalah beliau, beliau juga terus menolong, membantu, mendukung, mensupport Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika manusia banyak yang murtad sepeninggal Nabi SAW, beliaulah yang kemudian sangat tegas memerangi para murtadin, orang-orang yang murtad dan orang-orang yang enggan mengeluarkan zakatnya. Sehingga Islam tetap jaya, tetap kuat di zaman beliau, dan beliaulah orang yang dimaksud dalam firman Allah Azza wa Jalla, idhuma fil ghar. Ketika keduanya berada di dalam gua, yaitu di atas Bukit Tsur, ketika Nabi SAW hijrah dan mengajak sahabat Abu Bakar untuk menemaninya, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, ketika Nabi mengatakan kepada sahabatnya itu Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Dan Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini Allah thalithuhuma. Apa yang engkau yakini tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini bahwasanya manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW pada umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelahnya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelahnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka adalah khulafa ar-rasyidun, 4 khalifah yang mendapat petunjuk. Kemudian ya manusia terbaik setelahnya adalah sisa 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka umat yang terbaik atau manusia terbaik di umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian ya 6 yang lain, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awwam, kemudian Amir bin Jarrah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf. 6 ya, ditambah 4, itu 10 sahabat yang dijamin dalam satu hadis Nabi SAW. Tentunya perlu diketahui kaum muslimin dan muslimat, pemirsa sekalian, bahwasanya orang-orang yang disebutkan dijamin masuk surga oleh Nabi SAW itu jumlahnya banyak ya. Tapi kenapa 10 sahabat ini terkenal dengan 10 sahabat? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mereka dalam satu hadis ya, yaitu Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Utsman fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah ya. Nabi menyebutkan secara berurutan ya nama-nama tersebut. Sahabat Abu Bakar di surga, sahabat Umar di surga, sahabat Utsman di surga, sahabat Ali di surga, sahabat Sa'ad bin Waqqas di surga, sahabat Sa'id bin Zaid di surga,
sahabat Talha di surga, sahabat Zubair di surga, Zubair bin Awam, sahabat Abdurrahman bin Auf di surga, dan sahabat Abu Ubaidah Amir bin Jarrah di surga. Disebutkan ya secara berurutan di satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat-sahabat yang lain yang disebutkan di surga maka satu persatu tapi tidak disebutkan dalam satu hadis. Kemudian tentunya ya setelah 10 sahabat mulia ini kita harus meyakini bahwasanya sahabat terbaik adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian sahabat 10 sahabat yang lain, Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah. Kemudian setelah mereka adalah sahabat yang mengikuti perang Badar ya. Karena ketika perang Badar sebenarnya Nabi tidak berniat untuk berperang, hanya ingin mengintai dan menghalangi apa namanya kafilah dagang yang dibawa oleh kafir Quraisy. Akan tapi ternyata terjadi peperangan dan Allah Azza wa Jalla menolong kaum muslimin dalam peperangan tersebut sehingga siapapun yang mengikuti perang Badar mereka adalah sahabat-sahabat yang terbaik. Kemudian ya setelahnya adalah sahabat-sahabat yang membaiat Nabi SAW pada tahun Hudaybiyah. Kemudian secara umum yang lebih utama dari seluruh sahabat adalah kalangan muhajirin, yaitu mereka yang beriman kepada Nabi SAW di Mekah dan berhijrah ke kota Madinah. Karena tentu kesulitan yang mereka hadapi lebih berat daripada Al-Ansar, yaitu sahabat-sahabat penduduk Madinah dari kabilah Aus dan Khazraj yang menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Jadi secara umum kaum muhajirin lebih afdal daripada kaum Ansar. Yang lebih utama yaitu orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Hudaybiyah, sebelum perjanjian Hudaybiyah, dan tentunya setelahnya yang masuk Islam dan berhijrah setelah perang Hudaybiyah. Intinya ya para sahabat pun bertingkat-tingkat. Semakin mereka dahulu masuk Islam maka tentu lebih utama. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah menyebutkan secara dahulu muhajirin kemudian al-ansar, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya seluruh sahabat Nabi SAW adalah manusia-manusia yang mulia, ya meskipun kemuliaan mereka, keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Dan siapapun yang mencela, menghina sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka mereka adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla memuji mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah meridhai mereka. Meskipun ya kita ketahui bahwasanya terjadi perselisihan ya, di zaman sahabat, akan tapi hal itu tidak menjadikan kita membenci atau mencela mereka, karena ya barang siapa yang mencela mereka berarti mereka mendustakan ayat Al-Quran. Allah mengetahui apa yang akan terjadi, tapi Allah memuji mereka dengan firman Allah Azza wa Jalla, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin ansar, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin ansar, walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Juga firman Allah Azza wa Jalla, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman, idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka membaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon, yaitu di perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Inilah yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina. Dahulu kami meyakini dan mengucapkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, inna khairan nasi ba'da Rasulillah, sungguhnya manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar thumma Utsman. Sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman. Dan perlu kita ketahui pemirsa sekalian bahwasanya Abu Bakar dan Umar meyakini manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, setelah para nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Ini adalah konsensus para ulama, ijma', sepakat para ulama
bahwasanya ulama ahlus sunnah tentunya. Karena selain ahlus sunnah dari kalangan ya Rafidhah, mereka bahkan naudzubillah mengkafirkan dua sahabat ini. Mereka meyakini bahwasanya dua sahabat ini adalah murtad, kemudian eh, mereka bahkan menyebutnya sebagai berhala Quraisy ya. Dan ini tuh bertentangan 100% dengan keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar adalah dua sahabat terbaik, termulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun perbandingan antara sahabat Utsman dan sahabat Ali ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan ya sebagian ulama kita. Ada yang mengatakan bahwasanya sahabat Utsman itu lebih afdal, lebih mulia daripada sahabat Ali, dan sebagian lagi mengatakan bahwasanya sahabat Ali lebih afdal daripada sahabat Utsman. Dan perkara ini tidak sampai ya dikatakan bahwasanya orang yang berbeda keyakinannya mengatakan sahabat Ali lebih afdal daripada Utsman tidak mengeluarkan seorang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena memang sejak dahulu ada perselisihan. Adapun meyakini bahwasanya sahabat Ali lebih berhak untuk khilafah sebelum Utsman, maka ini kesesatan. Ya, ini penyimpangan. Kita harus meyakini bahwasanya yang paling berhak untuk memimpin menjadi khalifah yaitu sesuai dengan urutan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, ya, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Barang siapa yang meyakini bahwasanya sahabat Abu Bakar telah merampas khilafah dari sahabat Ali, ini adalah penyimpangan dan kesesatan. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Aqidah Al-Wasithiyah, "Man ta'ana fi khilafati wahid min haula", barang siapa yang mengatakan bahwasanya salah satu di antara mereka tidak pantas menjadi khalifah di masanya, bahwa adallu min himari ahlihi. Sungguhnya dia lebih sesat daripada keledai yang dimiliki oleh keluarganya. Karena ini bertentangan dengan ijma' kaum muslimin. Kaum muslimin telah sepakat memilih sahabat Abu Bakar menjadi khalifah penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abu Bakar memilih sahabat Umar untuk memimpin setelahnya dan disepakati oleh para sahabat. Kemudian para sahabat ya ketika sahabat Umar menunjuk sahabat-sahabat yang di zaman Rasulullah yang masih hidup untuk memilih pemimpin, ternyata mereka mendapati bahwasanya mereka memilih Utsman radhiyallahu taala anhu, kemudian sepeninggal Utsman barulah mereka memilih sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Maka tentunya ya kita meyakini bahwasanya uh, keberhakan untuk menjadi khalifah sesuai dengan urutan yang telah terjadi, yaitu sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman, kemudian sahabat Ali. Ya, adapun jika masih ada yang meyakini sahabat Ali lebih afdal daripada sahabat Utsman, maka ini adalah sesuatu perkara yang perkara khilafiyah mu'tabarah yang tidak dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah jika ada yang meyakini bahwa sahabat Ali lebih afdal daripada sahabat Utsman, akan tapi urutan dalam khilafah maka sesuai dengan urutan yang kita sebutkan. Karena ini sesuai dengan ijma' kaum muslimin, ijma' para sahabat, dan sahabat Abdurrahman bin Auf yang ditunjuk untuk menjadi penentu dalam syura, ahli syura sepeninggal sahabat Umar, beliau mengatakan ra'aitun nasa la ya'diluna bi Utsman. Ya, aku melihat bahwasanya manusia tidak mendapati orang yang sebanding dengan Utsman ketika sahabat Umar telah meninggal. Dan ini pun yang kita yakini bahwasanya sahabat Utsman lebih afdal daripada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian ya setelah empat sahabat ini, summa afdalun nasi ba'da haula, setelah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, maka yang paling afdal adalah sahabat Ali. Kemudian Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, dan semua sahabat ini pantas untuk menjadi khalifah. Ya. Kemudian setelah mereka semua, thumma afdalun nas ba'da haula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul awal alladzi bu'itha fihim. Tentu yang terbaik, manusia terbaik adalah generasi pertama yang manusia yang diutus Nabi SAW di zaman tersebut, yang termasuk tentunya muhajirin dan ansar.
kemudian man shalla ilal qiblatain, yang masih mendapati ya kiblat ke Baitul Maqdis dan kiblat ke Ka'bah setelah dirubah ya. Jadi tentunya manusia terbaik harus kita yakini bahwasanya eh, mereka adalah para nabi, kemudian khulafaur rasyidin, kemudian sisa 6 yang dijamin masuk surga, dan para sahabat secara umum baik dari kalangan muhajirin maupun ansar. Dan sahabat definisinya adalah semua yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepadanya dan mati di atas keimanan. Jadi siapapun yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak bertemu meskipun hidup di zaman Nabi, seperti Najasyi rahimahullah, maka dia tidak dikatakan sebagai sahabat ya, karena dia tidak berjumpa dengan Nabi, hidup di zaman Nabi dan tidak pernah berjumpa dengan beliau. Adapun yang berjumpa dengan beliau tapi tidak beriman, ya maka tentu bukan sahabat, yaitu ya seperti orang-orang kafir Quraisy yang mereka berjumpa dengan Nabi SAW tapi tidak beriman kepadanya. Maka syarat menjadi sahabat adalah bertemu, berjumpa dengan Nabi SAW dan mati di atas beriman kepadanya dan mati di atas keimanan. Dan sebagian para ulama menambahkan, ya meskipun dia pernah murtad. Kalau sahabat tersebut sempat murtad, kemudian masuk Islam kembali, kemudian mati di atas keimanan, maka dia tetap dikatakan sebagai sahabat. Dan tentunya yang paling afdal adalah muhajirin ya, daripada ansar. Karena Allah Azza wa Jalla berulang-ulang kali menyebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran mendahulukan sahabat muhajirin daripada ansar. Allah Ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ansar. Dan orang-orang yang terdahulu beriman dari kalangan muhajirin dan ansar. Kenapa? Karena muhajirin ini mereka menggabungkan antara hijrah dan nusrah. Mereka bukan hanya hijrah, tapi mereka juga menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan di kota Madinah. Maka tentu mereka lebih utama dan mereka lebih dahulu masuk Islam daripada Ansar. Jadi secara umum sahabat Muhajirin lebih afdal daripada sahabat Ansar, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan mereka dalam banyak-banyak ayat dalam Al-Quran. Ya, il fuqara'il muhajirin, dan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, dikeluarkan dari kampung mereka, dipisahkan dari harta mereka, ya bitaguna fadla minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia dan ridha Allah Azza wa Jalla, wa yansurunallahu wa rasulah, mereka menolong Allah dan Rasulnya, menolong agama Allah dan Rasulnya. Maka kalangan muhajirin mereka menggabungkan antara hijrah dan nusrah. Mereka berhijrah dan juga mereka menolong Nabi SAW. Ulaika humus sadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Baru kemudian Allah mengatakan walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dan orang-orang yang menempati kota Madinah, kota iman, ya. Juga dalam ayat yang lain, laqad radiyallahu aw laqad taballahu 'alan nabi wal muhajir ansar. Sungguh Allah telah menerima taubat nabinya, juga muhajirin dan ansar. Di sini disebutkan muhajirin lebih dahulu daripada ansar. Dan ansar adalah jamak dari ansari. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman dari kabilah Aus dan Khazraj, penduduk Madinah yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah datang Nabi SAW, mereka disebut ansar. Tidak dibedakan lagi antara Aus dan Khazraj yang dahulu mereka selalu berperang. Tapi setelah Nabi SAW datang, mereka masuk Islam, mereka kembali menjadi saudara, sehingga disebut dengan kalangan Ansar. Bahkan Nabi SAW ya memuji mereka, siapa yang membenci Ansar berarti dia telah membenciku. Tentunya ya semua sahabat Nabi SAW adalah sahabat yang mulia. Kemudian berkata Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, "Tsumma afdalun nasi ba'da haula man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman aw syahran aw sanatan aw aqalla min dzalik aw aktsar." Kemudian ya yang paling afdal setelah mereka adalah siapa yang menemani atau sempat melihat Rasulullah SAW, beriman kepadanya meskipun sehari atau sebulan atau hanya setahun atau kurang atau lebih, ya meskipun hanya setengah hari. Natarahhamu alaihim, kami ya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mendoakan rahmat untuk mereka.
wa nadhkuru fadlahum. Kita menyebutkan keutamaan mereka, wa nakuffu an zalalihim. Ahlus sunnah wal jamaah mereka diam, ya, tidak berbicara tentang ketergelinciran mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Wala nadhkuru ahada minhum illa bil khair. Kita tidak menyebutkan satu pun dari para sahabat kecuali kebaikannya. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika disebutkan tentang sahabatku, ya, kesalahan sahabatku, aib sahabatku, maka diamlah, tahanlah mulut-mulut kalian, tahanlah lisan kalian. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, "Man nataqa fi ashabi Rasulillah sallam bi kalimah, fahuwa sahibu hawa." Barang siapa yang mencela Nabi SAW meskipun satu kalimat, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Maka pemirsa sekalian, kita harus meyakini bahwasanya keutamaan sahabat ini bertingkat-tingkat. Ya, ada yang menemani Rasulullah ya sejak awal, ada yang hanya beberapa tahun, ada yang hanya beberapa bulan, bahkan mungkin ada yang beberapa hari, dan disebutkan dalam biografi sebagian perawi hadis, yaitu disebutkan bahwasanya keadaan yakuna sahabiyan. Dia hampir menjadi sahabat. Kenapa? Karena dia datang ke Madinah di hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia sempat melihat Nabi meskipun sekejap dalam keadaan Nabi masih hidup dan dia beriman kepadanya, maka dia termasuk sahabat. Jadi tidak harus sahabat itu tinggal bersama Nabi puluhan tahun atau berbulan-bulan. Cukup dia pernah melihat, matanya pernah melihat Nabi SAW ketika hidup, dan dia beriman kepadanya dan mati di atas keimanan, maka dia disebut dengan sahabat. Dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita harus ya mensikapi para sahabat dengan nataraham alaihim. Kita harus mendoakan rahmat untuk mereka. Makanya setiap kita menyebut sahabat, kita sebut radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Wa nadhkuru fadlahum, kita sebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat. Wa nakuffu an zalalihim, kita diam ya dari ketergelinciran mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Kewajiban kita adalah mendoakan ya ampunan untuk mereka, mendoakan ridha untuk mereka, mengikuti petunjuk mereka, meniti jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Kita memuji mereka karena mereka adalah orang-orang yang menyampaikan kepada kita agama ini. Agama ini sampai dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari istri-istri Nabi. Mereka lah yang menyampaikan kepada kita agama ini, yang disampaikan kepada tabi'in, tabi'in, dan sampai kepada para ulama yang menuliskan hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi, sehingga hadis-hadis Nabi SAW sampai kepada kita. Maka kewajiban kita adalah mendoakan ampunan untuk mereka, mendoakan ridha untuk mereka, menahan lisan kita dari berbicara ya, tentang keburukan mereka, kesalahan mereka, dan juga kita tidak mengungkit-ungkit peperangan yang terjadi di antara para sahabat, karena ya semua mereka berijtihad. Ya, apa yang terjadi di perang Jamal, apa yang terjadi di perang Siffin, itu adalah berdasarkan ijtihad para sahabat. Dan tentunya orang yang berijtihad jika benar maka mendapatkan 2 pahala, dan jika salah mendapatkan 1 pahala. Dan kesalahan mereka tentunya kita yakini telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, karena mereka punya banyak ya lautan kebaikan yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Wala nadhkuru ahada minhum illa bil khair. Kita tidak menyebutkan tentang para sahabat kecuali kebaikan-kebaikan mereka. Karena ya apa yang mereka lakukan ya berdasarkan ijtihad. Dan Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim. Orang-orang yang datang setelah para sahabat, setelah Muhajirin dan Ansar, apa yang harus mereka ucapkan? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami kepada keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami kedengkian
kebencian, hasad kepada orang-orang yang beriman. Maka di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim li sahabati Rasulullah SAW. Selamatnya hati mereka, selamatnya lisan mereka dari mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam siapapun dia. Meskipun dia adalah sahabat yang masuk Islamnya setelah ditaklukkannya kota Mekah. Yaitu mereka tidak membenci satupun dari sahabat Nabi sallallahu, tidak mencela satupun dari sahabat Nabi sallallahu, tidak merendahkan, tidak melecehkan satupun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan mengamalkan perintah Nabi sallallahu, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Walladzi nafsi biyadi, kata Nabi sallallahu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, maka tidak sama dengan infak mereka meskipun ya, dua telapak tangan mereka atau separuhnya. Ini ya menunjukkan bahwasanya kemuliaan mereka sangat tinggi dibanding orang setelahnya. Jika kita berinfak dengan sebesar gunung emas dan mereka hanya dua telapak tangan, maka pahala infak mereka lebih besar daripada infak satu gunung emas. Dan tidak ada ya kita ketahui yang pernah berinfak dengan satu gunung emas. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Jika disebutkan tentang sahabatku, ya, disebutkan tentang kesalahan mereka, ketergelinciran mereka, perselisihan yang terjadi di antara mereka, peperangan yang terjadi di antara mereka, diam. Ya. Jangan meributkan, jangan mencari-cari siapa yang salah. Karena hal itu bisa menjerumuskan kita kepada kebencian, kedengkian, dan menganggap mereka adalah orang-orang yang ingin umpamanya berebut kekuasaan dan lain sebagainya. Tentu ini tidak benar. Apalagi ya, kaum muslimin dan muslimah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, banyak sekali riwayat-riwayat yang dipalsukan. Ya, banyak sekali kedustaan-kedustaan yang diselipkan di buku-buku sejarah. Ya, ada ahli-ahli sejarah yang mereka punya keyakinan-keyakinan yang menyimpang sehingga mereka masukkan dalam buku-buku sejarah celaan-celaan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perkara yang harus kita perhatikan ya, jangan sampai kita tertipu ketika kita baca sebagian buku-buku sejarah yang kita tidak tahu siapa penulisnya, ya kemudian di situ disebutkan celaan kepada sahabat Ali atau sahabat Muawiyah atau sahabat Amr bin As dan siapa ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Tentunya ini adalah penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian ahli sejarah yang mereka memang punya keyakinan yang sesat terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah, ma nukila anhum, apa yang dinukilkan dari para sahabat, imma annahu ghairu sahih. Banyak di antara riwayat tersebut tidak benar. Fa huwa minal kadhibi waddas, itu termasuk kedustaan ya, dan sesuatu yang diselipkan, sejarah yang dibelokkan kemudian dituliskan di buku-buku sejarah. Was sahih minhu sahibuhu mujtahid. Kalaupun ada kesalahan mereka yang dituliskan di buku sejarah tersebut, itu ya berdasarkan ijtihad. Ya, mereka terjadi peperangan karena ijtihad yang mereka lakukan, dan al-mujtahid in asaba falahu ajran. Seorang yang sudah sampai derajat ijtihad melakukan sesuatu kemudian dia benar, maka baginya dua pahala, wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Jika salah maka dapat satu pahala. Ya, karena permasalahannya ketika itu yaitu tentang apakah yang harus didahulukan, menangkap pembunuh sahabat Utsman atau berbaiat kepada sahabat Ali, sehingga terjadi ya kemudian ada provokator sehingga terjadilah apa yang terjadi. Wa aidun lahum minal fadail ma yaghmuru wa yughatti ma yahsulu min ba'di min khata'. Dan mereka punya kebaikan yang sangat banyak yang tentunya tidak sebanding dengan kesalahan kecil sedikit yang mereka lakukan. Bahkan ya sahabat Hatib bin Abi Balta'ah yang pernah mengirimkan bocoran kepada orang-orang di kota Mekah tentang rencana Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, itu pun dimaafkan oleh
Rasulullah SAW. Ya, ketika sahabat Umar mengatakan minta izin kepada Nabi SAW, da'ni adribu uniqa hadal munafik, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini. Apa kata Nabi SAW? Ya Umar, la tadri, kamu tidak mengetahui la'alla Allah yattala ala ahli Badr. Allah melihat kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Allah berkata kepada mereka, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Silahkan kerjakan apa yang kalian inginkan, aku telah mengampuni dosa kalian. Dan Hatib bin Abi Balta'a termasuk yang ikut perang Badar. Beliau ya bukan karena murtad, bukan karena benci dengan Islam, tapi ingin supaya keluarganya dilindungi oleh orang-orang Quraisy. Makanya Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, "Man nataqa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimah fahuwa sahibu hawa." Siapapun yang berbicara keburukan tentang sahabat Nabi SAW, meskipun hanya satu kalimat, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Maka apa kewajiban kita kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, terhadap para sahabat, yaitu kita wajib mencintai seluruh para sahabat. Wajib memuliakan, mengagungkan, dan mengetahui keutamaan-keutamaan mereka. Kita wajib untuk meniti jalan mereka, menjadikan mereka sebagai qudwah kita. Mereka adalah sahabat yang terbaik. Mereka melihat Nabi SAW, beriman kepadanya, menemani Nabi SAW, menolong Nabi SAW, berjihad bersama Nabi SAW. Mereka yang menyampaikan kepada kita agama ini. Mereka melihatkan sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Aisyah, ya sahabiah Aisyah radhiyallahu, Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, itu tidak sampai kepada kita kecuali melalui jalur mereka. Maka tidak boleh ada sedikit pun rasa dendam, rasa dengki, rasa benci kepada para sahabat Nabi SAW, dan kita harus menjadi sebagaimana apa yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, ya Allah ampunilah dosa kami dan orang-orang yang mendahului kami kepada keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah engkau jadikan dalam hati kami kebencian, kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Dan ini yang harus kita lakukan, yaitu kita mendoakan kebaikan kepada para seluruh sahabat Nabi sallallahu, dan setiap kita menyebut mereka, maka wajib kita mengatakan radhiyallahu, maka semestinya dan siogianya kita mengucapkan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai mereka semua, ya. Jadi kalau ada yang kita ketahui dari kesalahan mereka, maka kita harus meyakini banyak riwayat-riwayat palsu, ya, ataupun kalau benar maka itu sangat sedikit dan telah uh, diampuni oleh Allah karena kebaikan mereka yang sangat banyak. Dan Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran ya, pujian-pujian kepada para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua untuk memahami akidah yang benar dan menjadikan akidah tersebut ya sebagai pegangan kita sampai akhir hayat, dan semoga bermanfaat. Ini tentunya perkara sangat penting ya, di antara pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dimasukkan dalam kitab-kitab akidah ya, setelah pembahasan iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, hari akhir, takdir dan takdir buruk. Maka ulama kita sejak dahulu memasukkan sikap Ahlus Sunnah terhadap para sahabat di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita ketahui ada kelompok yang menyimpang dalam perkara ini, mereka yang mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu, bahkan mengkafirkan mereka, dan kebanyakan mereka, maka kita harus benar-benar paham bahwasanya ada ya kebohongan-kebohongan, ada kedustaan yang diselipkan di buku-buku sejarah. Maka kita harus mengetahui apa sikap yang seharusnya yang kita lakukan terhadap sahabat Nabi SAW, dan juga perkara setelahnya itu tentang sikap kepada penguasa kaum muslimin yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini juga dimasukkan oleh ulama kita dalam pembahasan akidah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita dan memberikan keberkahan kepada seluruh aktivitas kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.